setiap penulis pasti dia ada maksud dalam memilih satu kata, ya kan, menyusun kata, meletakkan kata, memilih kata gitu. Jadi bukan tanpa maksud, pasti ada maksud. Apalagi Allah yang sudah menyusun Al-Qur'an, gitu kan. Kan kita kenal ayat itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Nah, saya mikir kenapa ada surat-surat yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah seperti ini. Alif lam mim, alif lam mim, terus yang alif lam ra. Kalau banyak jawaban-jawaban itu kan macam-macam gitu. Cuma kalau saya coba mendekati dari sisi bahasanya, untuk memahami ini ya kita lihat kaitannya dengan ayat yang lain gitu kan. Karena kan kedudukan kata di dalam satu kalimat itu bisa mempengaruhi namanya secara tekstualnya, secara kontekstualnya gitu kan, secara eksplisit, secara implisit. Nah kalau kita perhatikan huruf-huruf yang hijaiyah ini ayat setelahnya itu selalu berkaitan dengan kitab, gitu. Coba kalau di aplikasi itu jelas tuh. Misalnya surat selanjutnya, ini kan alif lam mim dzalikal kitabu, ya kan? Kemudian di surat berikutnya itu, hamim juga sama. Kaitannya dengan kitab, gitu kan? Gitu. Artinya ya Al-Quran ini terdiri dari huruf-huruf. Huruf-huruf apa? Huruf-huruf Arab ini, huruf-huruf hijaiyah. Gitu. Nah, lebih jelas lagi ditunjukkan dalam surat Yusuf ayat pertama. Alif lam ra tilka ayatul kitab. Al-Mubin. Alif lam ra. Inilah adalah ayat-ayat kitab Al-Quran jelas. Jadi Al-Quran ini adalah ya disusun oleh huruf-huruf, membentuk kalimat, ya membentuk kata, membentuk kalimat, membentuk ayat, membentuk surat, membentuk kitab. Gitu. Nah, inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'alakum taqilun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an berbahasa Arab, gitu, agar kamu berpikir. Berarti ya Al-Quran ini bahasa Arab. Kalau kita mau memahaminya, ya nggak mau harus memahami huruf-huruf Arab itu, huruf-huruf hijaiyah itu. Nanti kalau sudah terbangun dzauqul lughahnya, rasa kebahasaannya, itu akan berbeda antara membaca teks Arabnya dengan membaca teks Latinnya. Kita akan lebih memahami kalau membaca teks Arabnya. Nanti saya buktikan nih. Ini membangkitkan motivasi dulu ya. Betul. Gitu. Kalau membaca teks Latinnya itu pemahamannya kurang lah. Kalau membaca teks Arabnya itu akan nyangkut tuh nanti kemana-mana gitu cepet kan. Gitu ya? Iya, cepat pahamnya akan ter apa namanya itu, kalau kata Quraisy Shihab itu iqra itu artinya mengorek-ngorek apa yang ada di balik kata, itulah makna qoro'a gitu kan, bukan hanya membaca huruf tetapi mengorek apa yang ada di balik huruf, di balik kata gitu. Nanti ketemu lagi kaitannya dengan yang lain. Nah, kita mundur ke surat Hud. Alif lam ra. Mundur surat sebelumnya. Kitabun uhkimat ayatuhu. Alif lam ra, ketemu lagi kan kitab kan? Kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Ya, kalau nggak pakai bahasa Arab itu nggak akan bisa terperinci. Dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Nah, contohnya apa? Contohnya ini kita lihat diksi kalimatnya, diksi katanya. Terperincinya contohnya seperti apa? Ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Kalau kita lihat terjemahnya,
pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Itu ada dua kata yang berbeda tapi maknanya sama, yaitu akmaltu, aku sempurnakan. Atmamtu, itu artinya sama, aku sempurnakan. Tapi berbeda gitu. Berbeda muatan. Nah, untuk menunjukkan perbedaannya di terjemahannya dibedakan. Aku sempurnakan agamamu, akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu, aku cukupkan nikmatmu. Ini pengertiannya kayaknya kurang itu. Tapi kalau kita perinci, akmaltu, bedanya akmaltu sama atmamtu itu apa gitu. Gitu. Nah, masuk ke tadi ayat puasa, walitukmilul iddata. Gitu. Kan akmala yukmilu, menyempurnakan. Al-Baqarah itu yang paling bawah itu, dan supaya kamu mencukupi bilangannya. Artinya puasa itu kalau nggak terlihat hilal ya cukupkan sampai 30 hari gitu kan. Walitukmilul iddata, supaya kamu menyempurnakan. Tadi kan akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan. Gitu. Kemudian ayat selanjutnya ada lagi wa atimus syiyam ilal lail, dan sempurnakanlah puasa sampai malam. Nah kan artinya sama-sama sempurna tuh. Nah sekarang bedanya, kalau akmala yukmila itu sempurna, menyempurnakan terus menerus, tapi ada jeda. Makanya kita puasa kan nggak terus-terusan, pagi sampai dari imsak sampai maghrib, malamnya nggak puasa, gitu kan? Berarti ada jeda. Sama juga agamanya disempurnakan kan, Al-Quran turun nggak terus-menerus, ada jeda, gitu. Berarti aku sempurnakan agamamu, ya disempurnakan terus-menerus, tapi ada jeda. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Nah, atmamtu ini sempurna terus-menerus tanpa ada jeda. Jadi jangan berpikir kita nggak ada satu waktu nggak dapat nikmat, enggak gitu kan? Terus menerus Allah kasih nikmat karena tidak terputus, tidak ada jeda. Wa atimus syiyam, sempurnakanlah puasa ilal lail, dari imsak sampai malam ada jeda nggak? Nggak ada jeda. Misalnya jeda beduk juhur, buka dulu, nah itu kan anak kecil. Lanjut lagi. Nah, itu kan anak kecil kan. Nah, itu nggak ada jeda. Jadi dua kata yang berbeda, akmala yukmilu wa atama yutimu, artinya sama-sama sempurna, tapi kan Allah perinci. Kenapa digunakannya dengan dua kata yang berbeda? Supaya memerinci pemahaman gitu. Ya kan? Nah, ini yang tadi ayat Ar-Ra'd itu kan dirinci ayat-ayatnya. Cara merincinya gimana? Salah satunya dengan menggunakan pilihan kata. Digunakan kata akmala untuk menyempurnakan agama. Kemudian digunakan kata atamma untuk menyempurnakan nikmat. Gitu. Nanti banyak nih kita akan ketemu gitu. Nanti kita saling informasi tuh. Itu sangat enak tuh kalau kita mengulik, ada perasaan nikmat tersendiri gitu loh. Kalau ketemu ayat-ayat seperti ini. Sama juga ketika kita di ayat tentang riba, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Antara riba dan sedekah. Gitu. Kenapa bukan riba dan infak? Kenapa Allah pilih kata sedekah? Bukan Allah pilih kata infak. Gitu. Tapi di ayat itu ya, sebelum 275 kesonanya baru digunakan kata infak. Jadi agak jauhan dikit dengan bahasa riba, baru ada infak. Sama juga di Ali Imran ayat 130 itu kan larangan riba. Ada kan? Larangan riba. Kemudian sampai 133-nya wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Segeralah mencari ampunan. Ayat selanjutnya baru kata infak. Jadi sepertinya nih, ini kan kita la'alakum takilun, nggak apa-apa lah. Kita kan bukan memikirkan zatnya Allah, kita memikirkan ciptaan gitu kan. Nggak apa-apa kita berani bereksplorasi gitu ya, Pak Nem ya. Kenapa
masalah sedekah deket banget dengan riba. Tapi kalau bahasa infak dijauhin dulu dikit deh, gitu kan? Seolah-olah gitu loh. Posisi di ayatnya juga begitu kan, jauh, nggak langsung antara berhadapan riba dengan infak. Karena ini sensitif. Riba itu bikin habis-habisan, harta musnah, segala macam musnah, gitu. Pada saat terpuruk, kok diminta mengeluarkan uang, sensitif nggak? Gitu. Tapi mengeluarkan uang itulah jalan kamu untuk mendapatkan solusi. Tapi bahasanya dibedakan, penggunaan bahasanya. Paham nggak maksudnya? Orang yang lagi sulit, tetap harus mengeluarkan uang. Iya. Dalam keadaan luas ataupun sempit. Dalam keadaan luas maupun sempit. Cuman pendekatannya beda itu. Karena orang yang lagi sulit, tiba-tiba dimintain duit, pasti akan menolak. Makanya jangan digunakan kata infak. Digunakannya kata sedekah. Sedekah itu mencakup materi dan non materi, gitu. Saya kan nggak punya uang, sedekah nggak harus uang, gitu kan? Dari kondisi titik nol minus, ya ayo sedekah. Apa yang kamu bisa? Ilmu. Daripada saya nyuruh orang, bayar orang, keluar uang, ya udah saya yang kerjain, kan saya keluar tenaga. Ilmu, tenaga. Ya berarti kan uang juga itu kan? Iya, ilmu, tenaga, segala macam. Jadi ini anggota klinik riba sebenarnya apa yang bisa tenaganya, ilmunya, waktunya gitu loh. Gitu kita keluarkan. Gitu. Nah, nanti lama-lama sudah mulai paham konsepnya, baru ayatnya bicara infak dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi meskipun kita lagi susah, ayo keluarkan uang gitu. Ini kan canggih bahasanya gitu ya, pendekatannya gitu ya. Bisa dirasain nggak, Bu? Iya. Iya kan? Gitu. Ya mahakul riba wa yurbi sodaqah. Dekat tuh antara riba dengan sedekah. Tapi begitu dengan infak disela beberapa ayat. Jauhan, gitu kan? Jangan dekat. Nah, itu satu. Itu. Nah, berarti nunjukin Allah itu maha tahu kemampuan. Maha tahu tadi min ladun hakimun khabir tuh ayat ini diturunkan susunan kitab ini diturunkan dari Allah langsung min ladun. Kan laduni itu ilmu laduni itu ilmu yang langsung dari Allah kan. Nah, Al-Qur'an ini ilmu laduni ini berarti nih. Min ladun hakimun khabir, langsung dari Allah yang maha bijaksana. Bijaksana itu artinya apa sih? Tahu kapasitas kita, tahu keadaan makhluknya gitu kan. Gitu. Khabir, dan dia maha mengetahui gitu. Nah, seperti yang tadi Kang Bahar sampaikan tentang Ar-Rahmani. Ketika kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, apa yang ada dalam pikiran kita? Penasaran rasa kita. Ini ada Allah. Allah diperkenalkan dengan nama Ar-Rahman, dengan nama Ar-Rahim, gitu kan? Kan Allah namanya banyak. Kenapa? Nama itu dulu yang diperkenalkan.